bersalah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Sandro. Ini hadiah untuk kamu. Pagi ini Pak Beni bersyukur, hati Pak Beni bahagia, senang karena bisa berdiri di depan anak-anak yang ajaib, anak-anak yang hebat. Jadi hari ini kita belajar sambil kita bermain. Tapi sebelum kita mulai, Pak buka dengan satu permainan. Jadi Pak punya sebuah buku, namanya buku ajaib. Jadi buku ini awalnya masih kosong, tidak ada gambar apapun. Tapi anak-anak yang hidupnya sembrono, ada yang tahu sembrono? Yang suka bully, suka apa lagi? Suka maki, suka cubit, suka tendang. Itu perbuatan disebut anak siapa? Setan. Anak setan. Tapi kalau anak yang perbuatannya baik, yang suka membantu, menolong, itu anak siapa? Tuhan. Nah, buku yang tadi awalnya putih, kalau dia sukanya melawan, dia sukanya maki, dia suka tendang, dia suka cubit, suka toki, maka jadi anak apa coba? Anak iblis. Jadi anak apa? Iblis. Anak iblis. Tapi kalau misalkan dia jadi anak yang baik, dia melakukan yang baik, dia belajar, dia hormat guru, dia taat, dia tidak melakukan bully. Bilang sama ini, pukulin buku, bilang begini, saya anak Tuhan. Saya anak Tuhan. Ini juga. Saya anak Tuhan. Yang ini juga. Saya anak Tuhan. Yang ini lagi. Saya anak Tuhan. Saya anak Tuhan. Saya anak Tuhan. Oke, semua bilang begini, saya anak Tuhan. Saya anak Tuhan. Nah, tadinya anak yang biasa punya perilaku buruk, kalau dia hidupnya baik, maka dia akan jadi anak Tuhan. Maka mungkin sekarang sudah bisa berubah jadi anak Tuhan. Oke, ini hanya Pak mulai dari satu permainan, tapi Pak mau ajar ini. Ada di sini yang masih suka nyontek. Kalau pas menyontek harus ingat buku. Kalau saya menyontek berarti saya anak apa? Anak iblis, anak setan. Tapi kalau saya tidak menyontek, saya belajar sungguh-sungguh, maka saya anak apa? Tuhan. Hari ini Pak akan mengajar tentang pencegahan kekerasan terhadap anak, dimulai dengan stop bullying. Siapa yang pernah tahu tentang bullying? Kekerasan fisik, apa lagi? Verbal, apa lagi? Pak kasih dia hadiah satu. Sekarang sama-sama bilang begini, stop bullying 5 kali dengan suara yang keras. Stop bullying. Stop bullying. Stop bullying. Stop bullying. Stop bullying. Oke, tepuk tangan. Tapi bukan hanya sekedar stop bullying saja, tapi betul-betul hari ini jangan lagi ada bullying. Tapi kita harus belajar apa itu bullying. Nah, ini Pak kasih satu gambar. Ini anak ini masih usia 15 tahun. Ini istrinya umur 15 tahun. Masih kecil-kecil sudah punya anak. Ini baru dia SMP kelas 2. Yang ini tidak sekolah. Nah, ini yang Pak Beni tangani kasusnya. Ini perempuannya masih kecil sudah punya anak. Nah, Pak mau titip pesan ini. Bagian tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh oleh orang lain? Oke, sebut apa saja? Dada. Dada. Kalau dada ini disebut apa? Oke, yang perempuan disebut apa? Payudara. Oke, sekarang semua sama-sama ikuti Pak, bilang begini, payudara. Payudara. Kalau alat kelamin perempuan disebut Hewan luar. vagina. Oke, sebut sama-sama ya, ikuti Pak. 1, 2, 3. Vagina. Kalau alat kelamin laki-laki, penis. Oke, ikuti Pak ya. 1, 2, 3. Penis. Oke. Yang tidak boleh disentuh oleh orang lain itu pertama ini namanya apa? Payudara. Yang perempuan? Payudara. Yang perempuan alat kelamin? Vagina. Ayo sebut, vagina. Vagina. Laki-laki namanya? Penis. Penis. Yang ini namanya apa? Pantat.
Bokong. Oke, yang ini namanya apa? Di samping sini. Leher. Terus yang ini namanya apa? Yang tidak boleh disentuh oleh siapapun. Yang pertama adalah payudara, laki-laki maupun perempuan. Yang kedua apa? Alat kelamin, penis dan vagina. Yang ketiga adalah pantat. Yang keempat adalah leher sini. Yang kelima adalah bibir. Kenapa tidak boleh sentuh? Satu kali Pak Beni tangani satu kasus anak SD kelas 5. Dia diperkosa oleh om kandungnya. Diperkosa itu dia dikasih telanjang, terus dia diperkosa, dia punya vagina sampai berdarah. Dia malu sebut dia punya vagina kayak orang tua. Jadi dia diam saja, dia punya om perkosa dia. Kalau siapapun yang sentuh payudaramu, vaginamu, penismu, pantatmu, atau leher dan bibirmu harus apa? Lapor. Kalian tahu itu adalah pelecehan seksual, pidananya 9 tahun. Laki-laki, Pak Beni baru tangani satu kasus, dia disetubuhi oleh teman laki-laki. Disetubuhi itu diperkosa oleh teman laki-laki. Jadi tidak boleh sentuh apa yang tadi Pak sebut apa? Pantat. Kemaluan itu apa? Sebut. Vagina dan penis. Terus payudara. Mulai hari ini tidak boleh ada yang menyentuh payudara, vagina, penis, pantat, leher maupun bibir. Kalau ada yang sentuh apa? Lapor ke siapa? Guru. Bagus. Lapor lagi ke siapa? Orang tua. Lapor lagi ke siapa? Orang dewasa atau polisi. Yang perempuan-perempuan tidak boleh ada yang sentuh ya. Kalau ada yang sentuh lapor ya. Ya, tidak boleh takut Betul? Laki-laki juga. Karena laki-laki itu juga kena perkosa. Siapa tahu perkosa? Perkosa itu kelaminnya laki-laki, dia kasih masuk ke vaginanya perempuan sampai berdarah. Jadi hati-hati, jangan siapapun sentuh kemaluanmu, vagina maupun penis. Kalau ada yang sentuh, lapor. Bilang, mama tadi ada yang pegang saya punya vagina. Tadi mama ada yang pegang saya punya penis. Mama ada yang pegang saya punya payudara. Kalau kalian kena itu, siapa yang pegang itu, pidananya dapat pidana penjara 9 tahun. Nah, jangankan yang orang tua, anak-anak pun kalau yang sering-sering pegang pukul pantat teman, kalau lapor bisa kena pidana penjara. Di sini ada yang biasa pukul pantat teman? Ada? Tidak mengaku? Tidak apa-apa. Tapi mulai hari ini jangan lagi pukul pantat teman. Jadi bermain gila terus pukul dia punya pantat. Kalau lapor bisa kena pidana penjara karena namanya pelecehan seksual. Terus ada yang pernah sentuh bagian ini payudara? Laki-laki tidak boleh sentuh payudara saudara perempuanmu. Setuju laki-laki? Setuju. Oke, kita mulai belajar tentang bullying. Kenapa harus anak? Tadi judulnya kekerasan terhadap anak. Kenapa harus anak? Ada yang tahu? Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022, siapa itu anak? Itu anak itu belum berusia berapa? 18 tahun. Di sini sudah ada yang 18 tahun belum? Belum. Berarti semua masih anak. Semua masih anak. Makanya anak harus dilindungi. Kemudian kenapa harus anak? Karena anak itu selalu menjadi objek dari tindakan kekerasan. Contoh kamu sini kamu. Ini kan anak. Nah, boleh menghadap begini. Pak dewasa atau anak? Dewasa. Kalau Pak misalkan pegang dia punya telinga, dia bisa melawan tidak? Tidak. Yang dia lakukan apa? Menangis. Sakit? Sakit. Sakit di mana? Bukan sakit di hati. Sakit di hati. Kenapa? Karena anak jadi objek. Objek itu sasaran. Jadi dia tidak bisa melawan. Kita yang orang tua itu ini tujuh di telinga, toki, tendang, apalagi tendang dia begini, dorong, cubit. Anak tidak bisa melawan. Betul kan? Betul. Nah kalau perilaku seperti ini Pak Beni sebut sebagai perilaku sampah. Kenapa harus stop bullying? Pertama, bullying itu bibit kejahatan. Sekarang semua bilang begini, bullying itu bibit kejahatan dengan suara paling keras. 1, 2, 3. Bullying itu bibit kejahatan.
yang tahu bibit? Ada bibit sayur, bibit apa lagi? Padi, betul. Bibit apa lagi? Lombok, apa lagi? Sebut. Tomat, sayur. Bibit itu kalau ditanam tumbuh? Makanya kalau kejahatan ditanam maka akan menjadi jahat. Tanam jahat. Bullying itu bibit kejahatan. Sudah tahu bibit kan? Sudah kan? Nah, makanya supaya jangan ada kejahatan, maka jangan tanam bullying. Kemudian yang kedua, bullying itu berpotensi terjadinya tindak pidana. Jadi gara-gara saling membuli, akhirnya jadi kasus. Kemudian yang berikut, banyak orang bilang bullying itu biasa, baik itu orang dewasa maupun anak-anak. Jadi kenapa hal yang biasa sering sekali dilakukan di rumah, di sekolah, di mana saja, semua orang lakukan. Di sini ada yang biasa maki, ada? Nah, karena sudah terbiasa. Dengarnya di mana? Di rumah pernah dengar? Siapa yang ngomong? Bapak atau mama? Orang tua. Ada yang pernah kena maki? Anjing ini pernah ada? Ada. Babi ada? Ada. Ih, kalian anak anjing kan? Kalau misalkan bapak mama bilang anjing ini, langsung kamu pergi bilang, bapak saya bukan anjing, saya bapak punya anak. Kalau saya anjing berarti bapak juga anjing. Ya toh? Ya karena saya ini anaknya bapak panggil saya anjing. Nanti bapak pilih nanti kamu pilih kamu bilang ini. Kalau bapak begitu, karena bapak panggil saya anjing, berarti saya punya bapak juga anjing. Nah, bisa toh? Bisa. Mami ini ajarin kalau pergi bapak atau mama panggil tahu dengan bahasa, dengan kata makian. Babi ini langsung pergi. Kenapa begitu? Ya karena saya kan anaknya babi itu, saya begitu. Bisa toh? Bisa. Tidak apa-apa. Orang tua yang baik itu tidak akan mengeluarkan kata-kata yang buruk bagi anak-anaknya. Jadi pulang kalau bapak mama maki, kalau yang perempuan atau laki pikir peluk bapak mama, jangan maki begitu lagi. Cium dia, habis itu bapak tidak boleh lagi maki. Bisa? Bisa. Nah, nanti pulang kalau mama marah, pikir peluk mama begini, cium mama hidung. Mama jangan maki sama saya. Habis sudah maki, sudah habis cium, 5 menit begitu baru pikir isi mama. 10.000. Oke, kita lanjut. Bullying itu tindakan penjajahan. Ada yang tahu penjajah? Undang-undang bilang begini, maka penjajahan di atas dunia harus siapa? Karena tidak sesuai dengan nah ini dia, beri kemanusiaan dan beri keadilan. Nah yang suka bully itu ini penjajah. Nah yang suka bully itu penjajah. Jadi kalau ada yang sudah bully, bilang begini, kau penjajah. Kasih ingat bisa toh? Jadi kalau pada ada teman yang bully bilang, nah penjajah. Biar supaya dia juga pikir, oh saya tidak boleh bully kan. Apa itu bullying? Kita baca sama-sama dengan suara keras. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, jadi bullying itu adalah perilaku intimidasi ini secara berulang. Untuk apa? Melukai orang lain. Melukai siapa? Orang lain. Secara emosional maupun fisik. Baca ini lagi. Bullying adalah 1, 2, 3. Bullying adalah setiap ucapan, tindakan, sikap, berbicara orang melawan orang lain dan berbuat Jadi bullying itu kalau kita memperlakukan orang lain dengan tujuan ini, melecehkan, melukai. Jadi kamu mau memperlakukan orang lain punya tujuan melukai, menghancurkan, terus menodai, itu bullying. Sama-sama baca ini. 1, 2, 3. Dan jadi
Kalau kamu mau disayang, maka harus sayang orang lain. Harus sayang orang lain. Kalau mau disayangi guru, maka harus kalian menyayangi bapak, ibu, guru. Mau disayangi teman, maka kalian harus sayang siapa? Teman. Mau disayang bapak mama, maka kalian harus sayang bapak mama. Bukan melawan. Ada yang di sini suka melawan. Ada yang pas jam sekolah tapi ada pesta, dia pergi pesta. Ada? Banyak. Itu artinya apa? Tidak menghargai guru-guru. Mulai hari ini, ayo ikuti Pak Beni. 1, 2, 3. Mulai hari ini, saya akan tetap sekolah. Biarpun ada pesta. Pulang sekolah, baru saya ke pesta. Ibu guru ingat mereka sudah omong ini hari. Jadi kalau mereka tidak sekolah, maka mereka melakukan bully. Yang mau janji tidak pergi pesta selain pas jam sekolah, angkat tangan. Oke, terima kasih, turunkan tangan. Ingat, mulai hari ini tidak boleh lagi. Kalau jam sekolah harus sekolah. Jangan pergi pesta. Kalau bapak mama suruh bilang bapak mama saya mau sekolah. Ini berita-berita tentang bully. Jadi ada anak-anak yang dikeroyok, terus ada juga yang gantung diri karena dibully. Terus ada juga yang beda agama tewas karena dibully karena beda agama. Ada anak SD korban bully sampai meninggal, dipaksa setubuhi kucing. Mata siswa SD di Gresik ditusuk hingga buta. Di sini ada yang biasa main gilo pakai lidi. Tidak boleh ya, karena lihat ini ada beritanya. Itu mata temannya ditusuk sampai buta. Siswa SMA dibully sampai masuk rumah sakit jiwa. Ini semua tentang bully. Sekarang dia tepuk tangan begini, lihat itu tangan. Saya punya tangan ajaib. Oke, nah kalau begitu kita bermain dulu. 5 orang saja, laki-laki 3, perempuan 2, maju depan sini. Ini kata-kata bully yang anak-anak Sumba alami. Ada yang ini, orang tuanya maki dia, terus orang tuanya cubit, orang tuanya bilang anjing, terus orang tuanya maki ini, ukimai. Ada yang pernah itu kata? Ada yang pernah kena maki? Ada yang maki bangsa, ada yang bilang bencong, ini ada yang maki anjing. Ini anak Sumba yang tulis. Pak Beni tanya, kata-kata apa yang kalian pernah dapat tadi itu? Orang tua ini, orang tuanya buat ini. Kita akan bermain. Kamu ambil tisu 1 orang 1. Ikuti Pak Beni ya. Tisu ini masih kelihatan bagus? Bagus? Siapa yang tahu kata melecehkan? Melecehkan itu seperti ini. Tisu di depan Pak dan teman-teman ini masih bagus? Masih? Kita lecehkan. Dilecehkan itu berarti dimaki. Kita dimaki. Maki anjing. Kita ditendang. Kita dipukul. Kita dicubit. Kita ditoki. Kita di apa lagi? Dipukul. Apa lagi? Dicubit. Apa lagi? Bikin seperti ini. Ini namanya dilecehkan. Kemudian kita buka sama-sama. Tisunya masih bagus? Tidak. Bentuknya masih sama tapi sudah tidak bagus lagi. Nah kalau sudah seperti ini makanya disebut apa? Disebut apa? Sampah. Pak Beni punya sebuah kantong. Sampah-sampah tadi kalian kasih masuk ke dalam sini. Kalian bilang begini, bullying itu perbuatan sampah. Saya harus buang di dalam kantong ajaib. Pak sebut ini sebagai kantong ajaib. Saya buang bully. Buang, masuk di dalam. Lempar bila perlu begini. Marah itu bully, saya buang bully. Ya begitu, oke. Buang. Sampai berteriak. Saya buang bully. Oke, kamu lagi. Saya buang bully. Lagi itu, misalnya satu. Saya buang bully. Lagi. Bilang. Saya buang bully. Ini lagi. Saya buang bully. Ini lagi. Saya buang bully. Oke, ini lagi. Saya buang bully. Semua buang bully. Kalian semua bilang begini. Saya buang bully. 1, 2, 3. Saya buang bully.
Pak sudah ambil semua di sini. Bullying itu adalah perilaku sampah. Ini namanya apa? Sampah. Sampah berguna? Tidak. Berarti perilaku bullying itu tidak berguna. Tapi kalau anak-anak yang mau berubah bisa berubah. Siapa yang di sini mau berubah? Tidak mau lagi bully. Semua. Sekarang bilang begini, saya mau berubah. Saya tidak lagi melakukan bully. Rupanya di kantong dengar, kemudian ini sampah-sampah bisa berubah. Coba sekarang kamu ambil satu lembar, di dalam ada tutup mata. Tutup mata, ambil satu lembar saja. Satu lembar ya, ambil satu lembar saja. Tarik, mereka kasih masuk apa dalam di kantong? Bukan uang. Bukan. Betul? Betul. Nah, kantong ajaib ini. Pesan dari kantong ajaib ini bilang begini. Meskipun kalian terimanya maki, kalian ditendang, kalian dicubit, boleh balas? Tidak. Boleh balas? Tidak. Tidak boleh balas. Kalian kasih keluar itu apa coba? Perilaku yang berharga, bernilai. Uang bernilai? Uang bernilai? Uang bernilai. Siapa yang mau bernilai? Angkat tangan. Seperti uang tadi. Meskipun yang terima sampah, tapi dia jadi anak yang bernilai. Oke, terima kasih sabar. Kalian punya hadiah. Ini satu. Oke, silakan dulu. Siapa saja pelaku bully? Yang pertama adalah orang dewasa. Yang kedua adalah anak-anak. Anak-anak itu belum berumur berapa? 18. Bagus. Oke? Kata-kata bully di sini pernah yang kalian dengar apa saja? Pak Beni mau tahu. Maki. Maki itu maki apa dulu? Anjing. Apa lagi? Babi. Apa lagi? Kambing. Apa lagi? Sapi. Ada maki sapi juga. Oh. Ada lagi yang lain? Bangsa. Apa lagi? Oke. Yang terakhir ini namanya apa? Kurangnya empati. Siapa tahu empati? Empati itu orang yang tidak punya hati. Ada yang tahu ini benda apa di tangannya Pak? Model Kalau kita kasih taruh ke atas, dia jatuh ke bawah atau tidak? Jatuh. Oke, jatuh ya begini ya. Tapi bisa tidak kita suruh dia stop, dia tidak boleh jatuh. Coba kalian bilang stop ya. 1, 2, 3. Stop. Dia mau dengar. Kamu bilang ulang lagi. Kalian tidak kompak. Nah, harus bilang stop. Harus lebih keras ya. Iya. Jadi kita suruh dia stop, maka dia bisa dengar untuk stop. Oke, hitungan ketiga. 1, mulai 2, 3. Dengar kalian? Ulang ya. Ulang. Kalian bilang begini, stop, jalan pelan-pelan. Oke, 1, 2, 3, mulai. Jadi yang tidak punya empati itu tidak punya hati. Yang punya hati di sini siapa? Taruh tangan kanan di dada ini. Saya punya hati. Kita yang atur hati kita. Kalau menolong orang lain itu dari hati atau tidak? Hati. Terus maki orang lain itu dari mana coba? Kalau hatimu busuk, maka kamu akan suka maki orang lain. Jadi yang punya hati hari ini belajar untuk atur hatimu. Jadi yang punya hati itu mulai hari ini tidak boleh membuli teman. Ini sekarang bentuk-bentuk bully. Yang pertama adalah pelecehan verbal. Pelecehan verbal itu menggunakan kata-kata. Seperti apa? Coba baca. Seperti apa? Menghina, mencela, mengancam, merendahkan, menyakiti, mempermalukan. Sekarang pegang itu bibir begini. Bilang mulai hari ini saya punya bibir ini akan mengeluarkan kata-kata yang baik. Nah, kalau ada yang maki kalian, cara menghadapinya ini. Jangan balas, tenang dan menghindari. Tidak boleh balas. Oke?
Ada yang maki, apa yang kalian lakukan? Jangan Yang kedua pelecehan fisik, yaitu pakaian fisik. Jadi biasa fisik kita apa? Dorong, tendang, pukul, cubit. Nah, itu fisik. Sama-sama bilang begini, bullying itu melecehkan. 1, 2, 3. Bullying itu melecehkan. Yang ketiga, tadi sudah berapa bentuk bullying? 2. Yang pertama, verbal. Yang kedua, fisik. Oke, yang ketiga adalah sosial. Sosial itu apa? Tidak suka mau berkawan dengan orang lain. Jadi ini ada berkawan, pas ada kawan datang, geser. Jangan berkawan dengan dia ya. Itu ada di sini biasa lakukan itu, pilih-pilih teman, ada. Jadi mulai hari ini kawan dengan semua, oke? Cara mencegah adalah hidup toleransi. Toleransi itu artinya begini, tidak membeda-bedakan. Oh ini dia agama Katolik, ini dia agama Protestan, ini dia agama Islam, oh ini dia orang atas Jawa, ini atas Sumba. Kita bergaul harus semua bisa bergaul. Kemudian yang berikut adalah pelecehan cyber. Sudah berapa bentuk pelecehan? Bentuk bullying. Yang pertama adalah verbal. Yang kedua fisik. Yang ketiga sosial. Sosial itu apa? Tidak mau bergaul. Sosial itu apa? Tidak mau bergaul. Sekarang cyber itu adalah menggunakan HP. Ada yang punya HP. Nah, yang punya grup-grup itu harus mulai jaga. Tidak boleh omong yang kasar, kata kasar di grup WA atau ketik di Facebook atau apa SMS, tidak boleh. Itu bully. Yang terakhir adalah pelecehan emosional. Sudah berapa bentuk bullying? Yang pertama adalah verbal. Yang kedua fisik. Yang ketiga sosial. Yang keempat cyber itu pakai apa? HP. Yang terakhir adalah pelecehan emosional. Nah ini dia emosional. Misalkan saya maki dia, saya maki dia, saya bilang apa? Kertas ini, saya bilang kertas. Kira-kira dia emosi tidak? Emosi. Nah ini dia, yang suka bikin orang sampai dia emosi itu pelecehan emosional. Kita sekarang coba. Emosional itu kita membuat orang lain menjadi emosi. Misalkan Pak, contoh ya, Pak tendang dia. Ini bentuk bullying apa yang Pak lakukan? Fisik. Apa lagi? Bentuk bullying apa lagi? Sampai dia emosi? Berarti bentuk bullying emosional. Bagus. Kalau Pak tendang dia depan umum, ada banyak orang, Pak tendang dia. Bentuk bullying apa? Fisik. Apa lagi? Emosional. Apa lagi? Sosial. Karena di depan umum. Pak maki kamu, sini kamu. Pak maki dia. Permisi ya Pak bilang begini, ular ini. Bisa Pak bilang ular ini. Bentuk bullying apa yang Pak lakukan? Pakai kata-kata tadi. Verbal. Apa lagi? Emosional. Satu perilaku bully dapat memenuhi beberapa bentuk bullying. Nah, mulai hari ini jaga kata-katamu, jaga dirimu, fisikmu, jaga apa lagi? Jaga jari-jarimu, jaga apa lagi? Jaga hatimu supaya jangan buat orang lain emosi. Kalau guru tegur, diam. Kalian tidak diam, berarti kalian sementara melakukan bully kepada guru. Karena apa? Kalian membuat ibu guru menjadi emosi. Sama-sama bilang begini, bullying itu penghinaan terhadap martabat manusia. 1, 2, 3. Bullying itu penghinaan. Siapa yang bisa bedakan apa itu bullying, apa itu bercanda? Bullying itu adalah menyakiti, bercanda itu adalah apa? Bercanda itu adalah apa? Menyenangkan. Oke, sama-sama bilang begini. Bullying itu menyakiti, bercanda itu menyenangkan. 1, 2, 3. Bullying itu menyakiti, bercanda itu menyenangkan. Bullying itu menyakiti. Artinya yang membuat orang lain tersakiti itu bullying. Kalau bercanda, saya jalan-jalan terus saya hanya seperti begini. Ih, kamu cantik. Itu bercanda atau bullying? Bercanda. Bercanda. Habis itu peluk dia. Saya pun tahu yang paling keren.
Sekarang dulu kau sebenarnya saya punya kawan paling keren. Jadi beda antara bully dan bercanda itu apa? Ada yang masih ingat? Bully itu menyakiti, bercanda Siapa yang suka senang-senang? Siapa yang suka mau disakiti? Mulai hari ini tidak boleh lagi melakukan kekerasan terhadap teman-teman. Sepakat? Pak Beni lihat bahwa kalian ini adalah anak-anak yang hebat. Seperti buku tadi, buku ajaib, maka kalian juga anak ajaib. Bilang begini, saya anak ajaib. Kita membuat permainan disebut dengan tangan ajaib. Kalian ambil tisu satu orang satu, kita buat permainan tangan ajaib. Ikuti Pak Beni. Taruh tangan semua begini sambil goyang-goyang. Tangan kiri. Ya, begini goyang-goyang. Kemudian ini kalian angkat ini ke atas begini. Sudah, kalian lihat. Terus kita angkat kasih masuk ke dalam. Buat tangan begini, buat jari, buat tangan begini. Genggam begini kasih bulat. Usahakan tidak boleh kelihatan. Sudah, kasih masuk pelan-pelan. Oke, sekarang semua bikin tangan begini. Kalian tiga yakin tidak benar di tangan kalian hilang? Yakin? Itu tisu bisa hilang di tangan? Yakin tidak? Yang ini tidak hilang? Yang satu hilang tidak? Tidak. Kalau di sana hilang. Oke, kita buktikan. Nah, benda yang di tangan kita itu tadi namanya bullying. Bilang sama-sama, bullying. Bullying harus hilang. Ulang lagi, bullying harus hilang. Ulang lagi. Ikuti Pak Beni punya tangan. Bilang bullying harus hilang. 1, 2, 3. Kita buka sama-sama. Apakah itu bully sudah hilang atau belum? Ya? Hitungan ketiga ya. Hitung sama-sama. Kalian hitung mulai. 1, 2, 3. Saya ada lempar ke salah satu anak di sekitar kalian. Ada lempar di mana? Oh, dekat Miss Mary sana. Sekarang Pak Beni mau ambil kembali itu benda. Pak Beni tarik dia dari sebelah sana. Oke, mulai Pak Beni tangkap. Oke. Jadi ini hanya permainan, tapi Pak Beni mau ajarin. Bullying harus hilang. Sekarang lihat jari, bilang jari saya jari ajaib. Bukan jari pukul teman. Jadi kalau pas kalian mau pukul teman, ingat saya punya jari ajaib. Kita baca sama-sama ini. 1, 2, 3. Pak Beni hari ini sudah selesai, tapi Pak Beni punya keyakinan bahwa 10 atau 20 tahun akan datang, Pak Beni akan ketemu dengan anak-anak hebat dari SD Impres Semarang. Bilang begini, itu saya. Oke, Pak Beni ulang. 10 atau 20 tahun akan datang, Pak Beni akan ketemu dengan orang berhasil dari SD Impres Semarang. Bilang, itu saya. Pak Beni punya sebuah benda di tangan. Kalian tahu benda apa ini? Ini ada sebuah bola. Pak Beni sebut bola ajaib. Di sini ada yang suka main bola? Ini bola ajaib. Kamu ambil ini. Sembunyi di kamu punya. Jangan ada satu. Sembunyi ya. Seluruh tangan. Sudah kosong Sudah. Kembali. Jangan apa yang pegang-pegang itu barang. Pokoknya kamu simpan tangan. Karena nanti benda itu Pak Beni akan ambil kembali tanpa sentuh. Oke, karena Pak Beni rasa kurang tidak bisa sendiri, Pak Beni tidak bisa sendiri, Pak Beni butuh kalian, kita sama-sama ambil ini benda di dalam satu celana. Kalian siapkan tangan begini, tangkap itu benda, lempar ke dalam ini, tembak. Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, sudah Mereka lagi bantu Pak Beni untuk kasih kembali warung di sini, bola di sini. Nah, itu bola tadi itu ada di sini.
Kita tutup kembali. Kalian ambil dari sini, lempar kembali di puncelan saku. Oke. Sekarang kamu boleh ambil kembali itu barang. Nah, simpan, kasih masuk ke dalam sini. Kamu nama siapa nih? Hah? Aten. Oke, Aten. Sabar, Ibu anak. Terima kasih Aten. Silakan duduk.